Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Amar Fauzi, NPM 1903050096 dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada video kali ini saya akan mereview terkait buku yang berjudul The Potential of Embodied Cognition to Improve STEAM Instructional Dynamic Visualization oleh Juan C. Castro Alonso, Paul Ayers, dan Fred Pass, di mana dapat diartikan potensi kognisi yang diwujudkan untuk meningkatkan visualisasi dinamis instruksional STEAM. Baik, pada subbab yang pertama terkait visualisasi dinamis dan instruksi. Visualisasi dapat menunjukkan elemen statis atau bergerak sebagai gambar dinamis atau visualisasi dinamis, di mana animasi dan video adalah contoh paling populer, bersinggungan dengan banyak aspek kehidupan siswa modern. Kenikmatan animasi dan video harus diselaraskan dengan potensi pendidikan visualisasi dinamis. Lanjut, peluang belajar didorong oleh visualisasi dinamis. Daya tarik yang dipicu oleh visualisasi dinamis adalah karena fakta dasar bahwa mereka menunjukkan elemen yang bergerak. Akibatnya, bahan ajar yang menggunakan animasi atau video dapat mencakup informasi temporal dan spasial yang kaya yang umumnya tidak ada dalam gambar statis atau sumber tekstual. Kesempatan instruksional diterapkan untuk mengajarkan berbagai konsep disiplin ilmu sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika atau yang kita kenal sebagai STEAM. Penelitian yang signifikan telah dilakukan ke dalam gambar dinamis dan berbagai topik STEAM untuk memberikan bukti efektivitas visualisasi instruksional. Kesempatan belajar dan minat yang dapat dipicu oleh visualisasi dinamis, penggambaran ini semakin mudah untuk diproduksi, direplikasi, dan disebarluaskan untuk tujuan instruksional. Selanjutnya, kefanaan visualisasi dinamis. Menurut Rockerl 1989, sebuah visualisasi dinamis terdiri dari sejumlah gambar statis yang berbeda bingkai yang dimainkan pada kecepatan yang cukup untuk memberikan ilusi dinamisme. Ilusi gerakan umumnya dapat dicapai dengan sekitar 12 frame per detik. Akibatnya, visualisasi dinamis dapat menghasilkan efek sementara karena informasi dapat berubah dengan cepat dari bingkai ke bingkai. Terlepas dari hasil yang sering bertentangan ketika visualisasi dinamis dibandingkan dengan gambar statis, dan teori yang berbeda diusulkan untuk mendukung penelitian ini, bukti terakumulasi bahwa informasi sementara merupakan hambatan utama untuk belajar dari gambar dinamis. Oleh karena itu, banyak penelitian terbaru berfokus pada menemukan strategi untuk menangani informasi sementara yang terkandung dalam visualisasi dinamis. Lanjut, mengatasi kefanaan visualisasi dinamis. Salah satu strategi langsung untuk mengelola informasi sementara dari berbagai gambar dinamis adalah dengan memasukkan fasilitas jeda ke dalam sumber daya ini, yang membuat animasi atau video lebih permanen dengan menghentikannya, sehingga memberi pelajar waktu ekstra untuk mengingat penggambaran penting jika diperlukan. Strategi ini sering disebut sebagai kontrol kecepatan, juga dikenal sebagai bertahap mundar-mandir sendiri, atau dikendalikan peserta didik, di mana pelajar dapat mengelola sifat sementara dari penggambaran dinamis yang hanya dengan menjeda presentasi. Strategi lain untuk menangani visualisasi sementara adalah segmentasi. Metode ini terdiri dari segmentasi seluruh animasi menjadi bagian-bagian yang lebih pendek yang tidak menuntut kognitif seperti blok total, menurut Moreno 2007. Perspektif kognisi yang diwujudkan. Menurut Wilson 2002, manusia telah mengembangkan kognisi yang diwujudkan karena mereka awalnya harus bertahan dalam interaksi terus-menerus antara pikiran, tubuh, dan lingkungan mereka untuk menghindari kematian. Sifat kognisi yang diwujudkan telah diamati dalam penelitian yang menunjukkan bagaimana persepsi visual berinteraksi dengan sistem motorik, terutama selama manipulasi objek. Dukungan untuk menggunakan keterampilan yang berkembang secara online untuk mengajarkan keterampilan offline bisa dibilang merupakan tujuan utama dari psikologi pendidikan evolusioner.
Dalam hal ini, manipulasi dan isyarat untuk mengajarkan keterampilan offline STEAM bisa dibilang merupakan tujuan utama dari psikologi pendidikan evolusioner. Evolusi membentuk otak manusia untuk mempelajari kemampuan primer biologis tertentu dengan lebih mudah daripada pengetahuan sekunder yang tidak berevolusi. Dengan kata lain, ada sistem kognitif yang berevolusi untuk menangani kemampuan primer. Berbeda dengan keterampilan yang dibentuk oleh evolusi, ada kemampuan sekunder yang dibentuk oleh kekuatan yang lebih baru, budaya manusia. Contoh kemampuan tersebut adalah membaca, memecahkan masalah matematika, belajar menggunakan instrumen baru, dan mempelajari berbagai konsep sains, misalnya energi, gaya, dan mitosis. Selain itu, sebagian besar silabus sekolah instruksi STEAM menyangkut kemampuan biologis sekunder. Perolehan pengetahuan sekunder ini lebih lambat dan lebih banyak usaha daripada pencapaian keterampilan yang berkembang. Sistem neuron cermin. Pada manusia, neuron cermin merupakan sistem yang memiliki distribusi otak yang luas di daerah premotor, parietal, dan subkortikal, menurut Cross, Hamilton, and Crofton 2006. Dengan kata lain, sistem neuron cermin terhubung ke area otak yang berpartisipasi dalam aktivitas persepsi dan tindakan yang diwujudkan untuk tugas-tugas tangan. Ada akumulasi penelitian yang menunjukkan bahwa manipulasi objek dan gerakan penting dalam belajar dari visualisasi dinamis yang kompleks, seperti yang dijelaskan berikut ini. Ya, seperti yang dijelaskan selanjutnya. Visualisasi dinamis yang diwujudkan untuk instruksi STEAM. Masalah kefanaan dalam visualisasi dinamis spesifik ini dapat diatasi dengan aktivitas yang lebih besar dari sistem kognitif yang berkembang. Ini memiliki potensi besar untuk instruksi STEAM, di mana manipulasi dan gerakan manusia dapat digunakan sebagai bagian dari visualisasi dinamis dalam disiplin ilmu ini. Manipulasi dan gerakan akan dijelaskan secara terpisah di bagian ini, dengan fokus pada penggunaannya dalam visualisasi dinamis STEAM. Perlu dicatat bahwa baik visualisasi dinamis dari manipulasi objek dan gerakan berbagai properti untuk menunjukkan tindakan tangan manusia. Kontras utama antara manipulasi dan gerakan adalah ketergantungan mereka yang berbeda pada objek yang dimanipulasi. Manipulasi dalam visualisasi dinamis. Singkatnya, ketika merancang tugas manipulatif untuk visualisasi dinamis, pendekatan campuran dari jenis manipulatif, konkret dan abstrak, dan jenis lingkungan fisik dan virtual disarankan. Diperdebatkan metode instruksional lain yang menggunakan visualisasi yang diwujudkan bisa mendapatkan keuntungan dari pendekatan campuran, seperti menunjukkan kedua tangan fisik dan virtual dalam penggambaran gerakan. Implikasi untuk instruksi. Dari berbagai topik STEAM yang dapat mengambil manfaat dari visualisasi dinamis instruksional yang menunjukkan manipulasi. Jadi misalnya, guru dapat merekam video memanipulasi selembar kertas dengan kata energi tertulis di atasnya dan memindahkan ke bagian lain yang memiliki daun, sambil menjelaskan bahwa energi matahari diterima oleh daun. Untuk menyelesaikan persamaan linear, video tangan yang bergerak bisa sangat efektif dalam menunjukkan bahwa operasi tertentu dapat direpresentasikan dengan memindahkan berbagai variabel dari satu sisi persamaan ke sisi lainnya. Kesimpulan dari topik kali ini, penelitian baru yang dilaporkan dalam bab ini memberikan lebih banyak bukti bahwa perspektif kognisi yang diwujudkan dalam bentuk memanipulasi dan gerakan memiliki potensi besar untuk meningkatkan penggunaan visualisasi dinamis dan statis untuk topik STEAM. Namun, penting untuk dicatat bahwa kemampuan spasial merupakan faktor yang harus diperhatikan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.